Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Syukran Ustaz Hafizul Umam. Kalau kita sudah membuka acara sore hari ini. Simpel aja, sharing aja ya. Insyaallah sore ini maghrib ya. Kita akan sharing perihal cara meraut pena. Dan mungkin nanti kalau waktunya cukup akan diteruskan dengan meracik tinta gitu ya. Meracik bukan membuat. Meracik sudah ada, kita tinggal tuangkan dan seterusnya di mihbar ini. Pertama, qala ahadul khatatin al-ma'ruf bi Yaqut al-Mustaqsimi. Apa ya? Lihat al-khattu al-khatul handasatun ruhaniyatun dhaharat bi alatin jismaniyah. In jawatta qalamaka jawatta khattaka. Wa in ahmalta qalamaka ahmalta khattaka. Wa qala aidan selain itu ada yang juga berkata ini. Rubu'ul kitabati fi sawadi midadiha. War rubu'u husnu sinaatil kuttab. War rubu'u min qalami tusawi bariyahi. Wa 'alal kawagidi rubu'ul asbab. Nah, nanti kita jelaskan. Terus terakhir ada mana ya? Aduh, kok lihat hilang. Oke. Terus ada 5 rukun agar tulisan itu bisa bagus. Salah satunya pertama, kuwatul akhmas. Terus lam anul angkos, hiddatul almas, jaudatul kirtos, wahabsul anfas. Ya, yang kita akan notice di sini adalah hiddatul almas. Ya, ininya tadi itu banyak ibarat tentang keutamaan pena. Ya, gitu. Kenapa kok pena? Kenapa harus memperhatikan pena? Ibarat orang yang mau perang, ya, mau berangkat ke medan perang, pasti akan mengasah pedangnya, ya kan? Sama dengan kita mau menulis kaligrafi, kita harus menyiapkan pedang kita sebaik mungkin dengan meraut pena dengan benar, seperti itu ya. Maka setelah ini insya Allah kami tidak membuka jasa peraut pena. Silakan. Tadi ada beberapa. Ada ustazah yang datang tadi belum, mohon maaf tadi siapa ya, belum sempat kami bantu karena memang sore ini kita akan sharing untuk meraut pena biar antum bisa meraut sendiri gitu ya. Silakan. Gitu ya. Oke. Langkah pertama, sebelum kita meraut pena, kita harus memilih pena bagaimana sih pena yang bagus, yang cocok untuk kita, karena untuk masing-masing bisa jadi berbeda. Dan yang bagus, yang cocok untuk kita, yang standar lah gitu ya. Pertama, ada banyak jenis pena. Di Indonesia ada pena seperti ini. Kebanyakan yang kita pakai Indonesia sih. Nah, ada pena bambu. Kalau antum mau cari namanya bambu cendani. Bambu cendani kalau nggak ada ya beberapa yang buat sapu dengan bambu ini karena dia kokoh, atau bambu pancing. Nah, dengan syarat ada salah satu sisinya yang datar. Salah satu sisinya yang datar ini buat apa? Biar mata pena kita itu bisa agak lebar. Apa boleh bambu yang bulat boleh, tapi biasanya nanti ujung penanya nggak bisa terlalu lebar seperti itu. Ini bambu cendani. Gimana cara milihnya? Pertama itu, bentar ya, lihat dulu. Mohon maaf nih, gadungan. Oke, pertama. Oh, direkam ya? Dipotong ya? Dekat ya? Gak apa-apa. Pertama ini, kalau kita di lantai boleh seperti ini. Permisi, mohon maaf barangkali kurang, biar lebih jelas. Nah, salah satunya untuk bambu ya, khususnya bambu, untuk mengetes kadar air di dalam bambu ini, caranya dengan mengetok 2 bambu atau dijatuhkan di lantai. Tapi jangan terlalu tinggi ya, jatuhkan gini aja. Nah, semakin nyaring suaranya, itu tandanya berarti kadar airnya rendah. Kalau bambu baru dipanen dari hutan gitu ya, itu pasti agak hijau, tapi lama-lama dia akan kuning, ya kan? Semakin lama
kadar airnya akan berkurang. Kenapa? Semakin kering insya Allah dia akan semakin kuat, dan kalau dia kuat dia akan semakin keras, tapi kalau dia lemah pasti pecah gitu ya. Nah, jadi antum pilih yang sudah kering, yang suaranya gitu, tapi jangan terlalu tinggi, nanti antum di Andalus gini-gini jatuhin malah dimarahin nanti ya. Dimarahin nanti sama apa salahnya. Nah begitu, jadi milihnya yang kering atau dipukulkan 2 bambu seperti ini. Terus berikutnya kering sudah, terus kita pilih yang lurus. Insya Allah kalau bambu gini kebanyakan lurus ya, tapi kalau handam seperti ini dari tumbuhan pakis ya, dia ada beberapa yang mungkin agak melengkung. Nah kita pilih yang lurus, walaupun mungkin ada beberapa orang yang bisa meluruskan, maksudnya ini diluruskan gimana caranya ya, gampang lah, nanti lebih dalam lagi sharing Ustadz Arif mungkin ya. Itu bisa dibuat lurus, nah, mungkin dipanaskan, direbus, dikukus, terus nah, mungkin agak ketawa ya. Kenapa? Digoreng, jangan. Nanti matang. Enggak, beneran. Kayu itu ada yang direbus, dikukus mungkin ya lebih tepatnya ya. Ya diuap gitu ya, dikukus ya. Diuap sih, kalau dikukus kayak roti aja. Terus nanti dia bisa dilengkungkan seperti kapal-kapal yang kayu, sama mungkin hiasan-hiasan dari bambu ini yang di pinggir-pinggir yang melengkung-melengkung. Nah, itu bisa dibentuk dengan di asap itu tadi, diuap itu tadi, seperti itu. Tapi nyari yang simpel lah, udah milih yang bagus gitu aja, yang lurus gitu ya. Lurus. Terus setelah itu kita sudah milih yang kering, lurus. Nah, kering itu juga berarti keras. Terus yang munasib dengan kita, masuk kita ke khusus ke kita sendiri, masing-masing gitu ya. Kalau milih itu jangan terlalu panjang. Nah, maka kenapa di awal kita pakai yang pendek-pendek? Kok pelit banget sih pendek gitu ya? Enggak, tapi memang ini yang munasib untuk tangan kita. Ini yang pas standar untuk tangan kita. Agar enggak terlalu resmi. Dipotong ya nanti Ustaz. Aman. Ada bagus. Pena ini di tangan kita sabit. Kita lepas gini pun dia nggak terlalu goyang, ataupun dia nggak jatuh ke belakang. Nah, ini jatuh ke belakang. Biar dia tetap di tempat ini, biar dia tetap di tangan kita. Apalagi yang seperti ini. Kalau yang beli ada ruas bambunya, buang aja. Jangan dibiarkan. Antum gergaji, biar dia lebih ringan dan nggak berat di belakang. Seperti itu. Gitu ya. Terus berikutnya memilih ukuran. Itu tadi memilih panjangnya ya. Memilih ukuran. Ukuran apa maksudnya? Lingkaran pena ini. Jadi banyak rahasianya ya, nggak asal motong aja, nggak asal nulis aja. Khat itu banyak asrornya. Nah, memilihnya itu yang ini. Munasib dengan tangan kita. Tangan kita mungkin kecil atau besar, mana yang cocok? Coba antum lihat jari apa ini namanya? Jari apa ini namanya? Jadi maksud coba antum cek, apakah pena itu besar, lebih besar dari jari manis? Ini besar nih. Jadi lebih besar atau munasib? Minimal agak mentok-mentok sama lah, atau lebih kecil boleh. Tapi jangan terlalu kecil juga. Nah, biar apa? Biar tangan kita nggak terlalu sulit untuk megangnya. Seperti itu. Jadi memilihnya jangan terlalu besar dibandingkan jari manis. Seperti itu, ya. Itu untuk memilih pena yang akan kita raut. Seperti itu. Ini ada bambu. Ini ada handam dari tumbuhan pakis. Handam pun ada beberapa macam yang dari tumbuhan pakis. Ada yang biasa seperti ini. Ada juga yang dia lebih padat, lebih kokoh. Itu bili namanya. Bili. Itu dia dilihat dari karakternya ini, dalamnya dia full. Kalau di sini ada dalamnya dia kayak mengkerut ya. Kalau ini full dan ini tepinya ini keras. Nah, seperti itu. Bisa beli, tapi mungkin ya harganya pasti beda. Jadi untuk awal kita masih cukup lah pakai yang ini dulu. Ketika antum sudah mencapai daras agak akhir, antum bisa upgrade ke jenis berikutnya. Ini anda milih yang besar, tapi kalau antum memang perlunya yang kecil, silahkan pilih yang sesuai dengan keperluan antum. Gitu ya. Nah, itu untuk memilih pena. Berikutnya kita akan meraut pena. Ada ya? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, terima kasih. Ya. Jenis bili namanya. Handam bili.
6 bili. Insya Allah ya. Karena sama, mungkin jenisnya aja yang berbeda mungkin ya. Anda juga belum melihat jenisnya aja yang berbeda. Mungkin dia lebih apa ya? Mungkin nutrisinya lebih banyak lah, biar nggak terlalu. Ya gitu. Terus ya dan black ya. Intinya insya Allah gini. Antum cari aja di Shopee 6 bili. Kalau enggak antum ini bukan promosi ya karena Anda nggak dibayar sama sananya. Antum mencari bisa di Avanin Store tapi belum ready ya. Promosi. Wen ya. Insya Allah OTW. Kenapa ya masih wacana. Insya Allah akan kita adakan Avanin Store. Kalau enggak bisa antum beli di beberapa toko di Mesir, ada Maktabah Andalus. Tapi jujur itu sebenarnya dari Indo juga, karena handam yang seperti ini itu dari Indo, gitu seperti itu. Atau ada bukan handam, tapi tumbuhan-tumbuhan yang lain yang bisa digunakan untuk menulis. Di beberapa tempat, mungkin Kalimantan ya atau Sumatera, ada tumbuhan namanya ping-ping. Itu bisa juga digunakan untuk menulis. Itu kayak seperti apa ya? Rumput, mungkin mirip kayak rumput gajah ya, kurang tahu. Tapi dia seperti itu, bisa digunakan untuk menulis, di raut juga. Atau di Ping-ping. Ini kasat Jawa. Ini ping-ping ini. Jawa. Seperti itu. Jawa. Nah, seperti Iran guys. Ini Iran atau ping-ping? Iran. Enggak tahu. Ini dari mana? Dari mana? Makrot. Oh, menarik. Bukan Lidiaren ya? Coba. Kenapa? Kopong nggak Lidiaren? Coba. Enggak padat. Padatnya lumayan padat itu Kalau kayaknya. padat mah Selektif. Bukan Iran. Bukan Iran ya? Mungkin ping-ping sih itu. Ada Iran juga. Itu beda. Mahal. Terus mahal ya? Mahal. Masya Allah. Terus ada namanya lidi aren. Lidi aren atau orang kadang istilahnya kolam jawi. Kolam jawi karena ya dulu mungkin dari Jawa. Itu bentuknya maksudnya panjang. Jawa. Ada yang dari Jawa nggak ada? Oke. Lanjut. Oh, anak Jawi. Ya. Ya, ini sudah dipotong. Aslinya dia itu panjang. Seperti apa? Seperti lidi. Sapu lidi. Sapu lidi itu, Anda tahu sapu lidi ya? Itu bahannya kan dari batang daun kelapa ya. Kelapa. Nah, kalau ini itu dari sabut kelapa. Untuk tahu ijuk ya, yang warna hitam itu dia kayak banyak gitu. Ada satu batang, beberapa batang gini itu di antara ijuknya itu ada beberapa panjang-panjang gitu. Nah, kalau dulu itu biasanya orang-orang dulu dipakai untuk barangkali duding ngaji, maksudnya gitu ya. Nanti yang silakan silakannya orang yang tahu. Kalau translate tuh Ustaz. Translate ya. Tulen kan saja Jawa ya. Gimana ya? Apa? Alat untuk nunjuk gitu aja ya, nunjuk ya. Iya. Jadi ketika pasien gitu. Oke. Ya itu ya, duding untuk yusir apa namanya? Menunjuk Huruf gitu ketika ngaji misalnya gurunya nunjuk aba ya, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, terus ada salah satu khotatnya, ini kayaknya bisa nih jadi pena. Diraut habis itu dia kokoh. Bahkan ada salah satu khotat, anak lupa siapa, tapi insya Allah benar. Beliau sekali ngeraut, ini satu mushaf ditulis, Iya. jadi. Nah, siapa itu Zat? Anak lupa juga. Enggak tahu, saya pernah ceritain juga. Pernah cerita ya? Oke. Jadi saking kuatnya dia kokoh, maksudnya nggak gampang patah. Itu beliau nulis satu mushaf selesai dan alhamdulillah penanya masih seperti itu. Ya mungkin agak tumbul sedikit lah, gitu ya. Wallahu alam. Intinya itu tabir untuk saking kuatnya lidi aren ini atau pena Jawi. Oke. Seperti itu ya. Tamam? Barangkali ada pengembangannya lagi, pena besi dan seterusnya. Itu kan untuk apa? Pengembangan di dunia modern gitu ya. Pena besi. Seperti ini ada juga pena besi yang seperti ini, Makdin. Tuh. Itu udah Itu enggak bisa berdarah sih. Haram. nggak bisa ya, haram ya. Haram. Lil muhtarifin fakat. Eh, Orang yang kalau antum nanti sudah, kalau kita nanti sudah apa namanya lebih serius lagi di dalam kaligrafi, insya Allah bisa move on ke pena besi atau bahkan pena yang kalau jelek berarti salah. apa namanya harganya itu bisa paling berapa itu? Berjuta-juta ya. Pena besi paling mahal satu kecil tuh 200.000. Ujungnya Ada saja. sejuta malah.
ujungnya aja ya. Oke. Itu tergantung kualitas dari bahannya dan kualitas dari motongnya. Karena motongnya pun nggak asal seperti itu. Ada juga dari Tamam. Terus udah ya pengenalan tentang jenis-jenis pena. Kita lanjut ke cara memotong pena. Tamam? Jam berapa ini? Oke, langsung aja kita akan potong pena ini. Antum lihat atau pena yang ini? Mulai milih yang mana? Yang besar ya? Oke, yang besar. Pertama, untuk tahap memotong pena, dasarnya biar bisa buat nulis harusnya ada 4. Tapi untuk biar lebih banyak, lebih keren, lebih apa ya, detail, itu ada tips untuk gimana kita memulai memotong pena. Oke. Langkah pertama, ukuran pena beda-beda. Ada yang kecil, sedang, ada yang besar. Oke. Maka ada ukuran standar agar pena itu proporsional antara ukuran dengan bukaan sampai ujungnya. Seberapa standarnya? Kita lihat pena kita. Yang ini besar. Kita ambil benang atau kertas gini, kita lilitkan di sekitarnya. Oh, ternyata kelilingnya segini. Nah, segini. Nah, maka dari sinilah kita mulai meraut pena. Seperti itu. Maka semakin besar penanya, bukanya akan semakin jauh. Maka kalau kecil, ya akan lebih kecil. Seperti itu. Tamam? Oke ya. Itu udah. Terus setelah itu kita pegang cutter. Kita motongnya pakai cutter. Atau ada juga yang pakai pisau. Pisau khusus yang memang dia buat untuk meraut pena. Jadi kita pakai cutter. Pakai cutter. Untuk pakai cutter saran Ana posisinya seperti ini. Ini nggak baku ya, karena ada yang pakai besi itu posisinya berbeda. Untuk pakai cutter, tangan kanan megang cutter, posisinya seperti ini. Terus tangan kiri megang handam. Di handam ini kalau kita perhatikan ada bagian yang datar. Kita letakkan di permukaan atau telapak tangan kita. Kita buat agak panjang, seperti ini. Terus kita cutter pegang dari jarak yang tadi kita ukur keliling dari lingkaran ini, terus kita letakkan sini. Oke. Setelah itu, ini tips saja sih, nggak harus. Yang penting kita buka. Gimana bukanya? Didorong dengan ibu jari tangan kiri. Nah, seperti ini. Kenapa ibu jari tangan kiri yang mendorong? Tangan kanan hanya memegang, nggak memberi kekuatan sama sekali. Kenapa? Kalau nanti memberi kekuatan, nah dia akan lompat. Tah, gini. Naudzubillah ada orang di depan antum kena gini. Bahaya, ya. Karena itu ya Allah, pernah ada yang kejadian, dia udah tangannya kena. Nah, jadi pemegangnya gini, dari belakang bagian yang mau kita buka. Jangan dari sini, nanti kena juga di sini, sama aja, ya. Nah, maka dari sini kita buka, kita dorong. Seperti ini. Ini langkah pertama. Kalau antum yang belajar IKA, silakan dibuka bukunya, ada tulisannya. Di situ langkah meraut pena, ya. Terus langkah pertama al-fathu tadi. Dari sini didorong pakai ibu jari tangan kiri. Ya, dia hasilnya agak melengkung. Sedangkan cutter kita lurus. Maka gimana caranya biar bisa melengkung? Kanan, kiri, ya, kanan kiri sampai dia hasilnya melengkung seperti ini. Terus kita lihat di ujungnya. Kita lanjut ke step berikutnya yaitu al-fathu terus an-nahtu. Ya. Nahtu ya kalau nggak salah di buku itu ya. Silakan dibuka. Nah, ada nahtu, ada 2, jawanib sama button. Jawanib berarti kanan kirinya. Kalau kita udah fathah gini, kita akan menemukan di sini agak tajam, maka kita kurangin. Atau kita mau pena yang lebih kecil, maka kita kurangin. Yang penting nguranginnya kanan kiri. Tusawi bariyahu, yang seimbang. Jadi nggak berat sebelah. Jadi bagian sini, tengahnya di sini seimbang kanan kirinya seperti itu. Nahtul jawanib, terus nahtul button. Tengahnya yang mau kita jadikan ujung mata pena, kita tipiskan. Nipiskannya jangan terlalu jauh, jangan terlalu sini. Nanti dia terlalu letoy nanti. Nah, kita ujungnya saja yang mau kita jadikan mata pena. Biar dia tetap kokoh.
Nah, sampai gimana? Sampai agak tipis. Kalau antum perhatikan di sini terang, gelap. Yang gelap itu dia keras. Maka kita pastikan ujung mata penanya berada di sisi yang gelap itu tadi. Ujung button sudah, belakangnya juga. Belakang sini agak melengkung, maka kita raut biar dia lebih datar. Tamam? Nah, terus setelah itu bisa kalau memang kalau memang sudah kira-kira ukurannya udah pas atau kita perlu memang pena besar, kita bisa potong. Al-fathu, nahtul jawanib, button, al-qat'u atau al-qattu. Tamam? Al-qattu itu kita perlu talenan. Nah, lalu kita pakai ini ada mika biar nggak merusak meja ya. Jadi kita nggak motong langsung di meja. Kalau di meja langsung meja kita rusak, gitu ya. Nanti bagian peralatan nanti marah lagi. Ya, ya saat mereka jangan marah-marah. Denda. Gimana caranya? Ini posisinya gini. Untuk yang afwan, nulis dengan tangan kanan, maka kemiringannya gini. Tamam? Ini anak dulu juga ini kemiringannya gini apa gini? Oh gini. Seberapa? Sekitar berapa ya? Berapa derajat ya? Silahkan coba masing-masing lah. Sekitar 22,5 atau 30 gitu. Yang penting gini, posisinya di miring seperti ini. Tamam? Di sini kalau dia sudah tipis dan posisinya cutter enak, posisi antum nyaman, boleh langsung ditekan gini. Nah, atau kalau agak tebal bisa juga diketok. Kita pegang teman di sini penanya, terus cutternya di sini diketok. Tak. Tamam? Nah, kita akan menemukan seperti ini. Apakah ini sudah bisa nulis? Insya Allah bisa. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, ada salah satu tips di amplas. Apa ini namanya? Amplas itu bahasa Ya, Kusbaro. Apa? Sanfaro. Kusbaro. Apa namanya? Sanfaro. Sanparo. Sanfaro. Kusbaro. San. Kembali. Nyarinya yang ini, nyarinya dari sekitar 800-900 ribu. Oh. Jangan yang 20 itu buat tembok. Oke. Nanti antum cari Sanfaro. Nah, apa namanya? Di mana berarti? Nggak tahu, saya di Mesir nggak tahu. Di Mesir belum ada ya? Di mana? Di Oh iya. Oh, toko bangunan tertentu yang menyediakan ya? Jalan ABC. Semua ada. Enggak pernah amplas yang 1000. Ada juga. Ada nomornya di sini. CC 600. Nah, berarti ini ukuran kasarnya. Ada juga 600, 800, 1000, 2000. Nah, maksudnya terlalu halus jangan. Biasanya untuk awal pakai 600, 800 lah. Tapi kalau antum mau lebih detail lagi, mau lebih halus lagi pakai yang 1000 atau 2000. 1000 ya? Oke, siap Ustaz. San Faroh. Nah, Itu 2000 itu. itu. Nah, setelah itu diamplas. Letakkan gini, tak, seret, tarik gini. Tak, seret gini. Insya Allah kalau sudah gini akan lebih naim dia. Naim itu enggak ya jeroh kirtas gitu. Kertasnya enggak seret, enggak lukai. Karena kertas kita yang kita pakai itu bukan kertas biasa. Nanti kita akan lanjut ke kertas juga sharingnya ya. Tapi kertas yang ada lapisannya, biar tinta tetap berada di permukaan kertas, enggak menyerap ke dalam kertas. Tamam? Nah, sebenarnya kalau di buku itu ada satu langkah lagi, yaitu syakku. Syakku itu dibelah, biar pena ini ada tempat nyimpan tinta, dibelah. Tapi untuk mau syak mungkin nanti aja, karena harus hati-hati, jangan sampai dia mecah batangnya. Mana ya yang sudah ada syak ya. Jadi harus pelan-pelan, ditarik pelan-pelan, tarik, tekan pelan-pelan sampai dia terbelah, tapi bukan pecah. Beda ya. Kalau ini terbelah, nah seperti ini ada belahannya, tapi dia nggak pecah sampai ceret gini nggak. Kalau ini pena sudah pecah sampai seret gini, nah ini misalnya nih, ini udah pecah ini. Nah itu udah nggak bisa. Atau kalau antum mau mengusahakan dia, potong aja bagian yang ujung yang belum pecah, baru dipotong, diraut lagi. Tapi sudah pendek, jadi agak sulit juga makanya. Seperti itu. Tamam? Itu untuk meraut pena. Penanya kebesaran kan? Nah, dikecilkan sendiri. Gimana caranya? Kanan di kiri, kanan kiri di nahtu jawanib. Sampai ukuran yang kita perlukan. Bentuknya yang bagus gimana sih? Bentuknya yang bagus
agak melengkung gini, sedikit agak melengkung gini. Nah, seperti itu. Kita ya. Wah, tulisan antum kok bagus. Yang ditanya apa? Penanya. Gak mungkin ditanya gimana tangannya? Gak mungkin. Gimana tangannya? Gak mungkin ya. Pasti ditanya mana pena yang antum pakai untuk nulis. Gak ada. Kenapa? Saking pelitnya dia. Habis dirawat gini udah bagus, dipatahin. Biar rahasianya tersembunyi di diri dia sendiri. Tapi ketika kita nggak gitu ya. Jadi setelah karya itu jadi, penanya dihancurkan biar nggak ada orang lain yang tahu gimana dia merawat penanya. Tapi kita di sini sharing ya, biar pena itu tetap apa ya, ilmu ini tetap terus gitu lah ya. Paham? Seperti itu. Mungkin untuk orang-orang khusus. Nah, dan antum termasuk di orang-orang khusus itu yang layak untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini dari beliau-beliau. Seperti itu. Paham ya? Jadi pena yang sudah jadi karyanya dihancurkan. Seperti itu. Itu untuk orang-orang yang pelit aja ya. Kalau antum kan enggak. Terus kita lanjut ke meracik tinta. Itu juga salah satu cara untuk ngecek loh ya. Barusan anak tak gini kan pecah ya. Tapi janganlah antum ngecek di Andalus, antum gini kan nanti pecah ternyata kan. Dimarahin nanti sama beliaunya. Ya? Ya terbayar ya, janganlah. Mending apa namanya? Dicek terlihat kok. Oh ini rapuh. Ini kokoh. Insya Allah kalau ini pun ya, antum gini kan, insya Allah masih nggak pecah. Seperti itu. Ya. Itu untuk pena. Kita lanjut ke tinta atau gimana? Tanaman liar itu. Oke, kenapa kita perlu Banyak di kita Kalimantan. mau nulis ke depannya harus tahu apa modal-modal yang perlu diperbaiki dari peralatan kita. Kedua, tinta. Tinta itu banyak jenisnya. Gimana meracik tinta? Oh enggak, pertama dari jenis tinta dulu. Jenis tinta ada beberapa macam. Dari segi warna udah banyak jelas ya. Dari segi karakternya juga ada. Bahkan ada beberapa tinta yang ini cocok untuk pena, untuk jenis kaligrafi hot yang penanya besar. Ini ada yang munasib untuk pena kecil seperti itu. Jadi kita nggak sejauh itu. Ngarapin tulisan. Singkatnya tinta. Ada yang tahan air ketika dia sudah kering. Jadi setelah kering, antum kasih air, antum sapu gini, dia nggak akan yadub gitu ya, luntur ya, nggak akan yadub. Nah ada juga yang Kalau belepotan pakai yang Bisa. nggak tahan air. Jadi ketika dia sudah digoreskan, terus kena tangan antum, basah seret gini, dia akan tergores. Nah itu ada dua jenis itu. Berikutnya ada tinta warna, ada tinta hitam saja. Tinta hitam yang kita pakai kebanyakan kita pakai tinta Andalus. Insya Allah ini tahan air ya kalau nggak salah, atau ya Allah alam. Untuk coba aja dari satu gosip geser ini. Nah kalau Sini juga bisa. tahan berarti dia nggak akan bentuk. Enak ya? Ada tinta warna juga sama, merek Andalus atau merek-merek lain banyak. Ini yang recommended ada tinta Daiso namanya. Ini anak bukan promosi juga, tapi cuma menyampaikan yang rekomendasi dari beberapa khotot kabir itu ada juga Daiso, terus ada banyak jenis tinta lainnya juga. Daiso untuk hitam, ada juga tinta Smink. Smink itu Jerman apa ya? Jerman saja ya. Oke. Itu satu, ini mungkin kalau di Andalus ini satu gini 50 le ya. Kalau tinta yang Smink itu mungkin satu gini berapa? 200.000, bukan 200.000, sekitar segitu. Bahkan Saya Daiso itu dia 1.500.000. nah, kalau yang sebotol gini lebih mahal lagi seperti itu. Karena memang karakternya bagus. Dia cair ya. Tanah air dia enggak Tahan air. waterproof. Waterproof lah istilahnya ya. Jadi waterproof, jadi ketika udah kering dia akan nggak luntur ketika ditambah air. Nah, terus dia apa sih? Nggak terlalu kental ya. Iya. Dia bisa digores tipis tapi warnanya kuat dan tahan air. Itu Smink itu lumayan bagus. Nanti silakan browsing. Kalau nggak hydrocolor saja. Iya, Istilahnya iya. hydrocolor. Kalau nggak di Malaysia kawan kami lebih familiar dengan
air color namanya. Ada satu botol gitu yang besar gini, berapa mili gitu ya, 500 apa, itu 2 juta kemarin kalau nggak salah. Karena memang kualitasnya bagus. Untuk asal usul gimana cerita membuat tinta itu banyak. Nah, tapi kita fokus di meraciknya aja ya. Iya, itu kalau ada. Kalam towil banyak ceritanya. Ini tinta salah satunya kebanyakan terbuat dari karbon. Karbon itu banyak, mungkin bisa jadi dari batu bara atau arang, tapi yang bagus biasanya itu dari apa sih? Dari apa namanya? Antum kalau aduh, istilah Jawa lagi nanti jangan. Antum tahu apa ya istilahnya? Angus debu. Misalnya masak pakai tumang. Itu ada yang tahu tumang? Kayu bakar. Oke. Pakai kayu bakar atau apalah ya dah. Sebenarnya semuanya juga ada, tapi lebih banyak di kayu bakar ini dulu. Kalau kayu bakar itu sekali masak panci akan hitam. Apa ya istilahnya? Ya udah itu. Nah, itu yang dia pakai untuk buat tinta. Kok malah kesana ya? Terlalu panjang ya? Iya. Nah, membuat tinta. Bahkan ada salah satu masjid di Turki itu yang memang dikonsep untuk mengumpulkan hitam-hitamnya, jelaga. Oh, bahasa istilah kerennya jelaga. Nah, hitam jelaga. Itu kalau antum buka di KBBI insya Allah ada. Nah, itu istilah keren ini. Jelaga. Nah, itu dikumpulkan. Jadi lampu-lampu yang di tepi itu kan dari api, asapnya itu dikumpulkan ke satu tempat. Nah, satu tempat ini setelah itu diambil, dikumpulkan, dicampur dengan berbagai bahan, terus dimasukkan ke botol. Dulu dari Turki ke Mekah itu sekitar bolak-balik mungkin ya setahun dan lain sebagainya, mungkin jalan ya setahun. Jadi itu digantung di unta yang akan dibawa untuk haji. Nah, akhirnya dibawa dalam perjalanan itu tergoyang-goyang di cantolkan di apa di punuk unta, akhirnya dia teraduk terus. Nah, teraduk terus akhirnya dia campurannya semakin bagus seperti itu, saking apa namanya, saking kualitas tintanya ingin dibagus, saking ya apa itu ya, sangat intinya gitu. Terus gimana cara meracik? Pertama ini namanya likoh apa, mihbar atau enggak jar lah ya, apa, botol, atau bisa juga seperti ini, atau bisa juga wadah kosmetik. Nah, sama bisa juga. Terus di dalamnya kita beri likoh itu serat apa, bisa apa aja. Yang kita pakai di sini namanya harir, tapi harirnya Sinai ya, bukan harir yang asli ya tadi ya. Nah, serat sutra bisa, itu bagus, lembut banget. Tapi bisa juga pakai ares pisang. Kalau di Indo ada ares pisang banyak, kalau di sini mungkin agak jarang, jadi kita pakai yang sintetis. Atau kalau antum ribet nyari, antum barangkali punya namanya kapas wajah, antum suwir-suwir gini, antum masukkan ke wadah gini, insya Allah bisa jadi likoh. Apa fungsinya likoh? Likoh itu untuk mengikat tinta biar dia nggak terlalu, kalau dituang kan banyak tintanya ya. Naudzubillah kalau wadahnya kurang rapat dia tumpah. Jadi kalau ada likohnya, insya Allah dia nggak tumpah. Walaupun ada tintanya di dalam, dia nggak tumpah seperti itu. Dan racikan yang bagus untuk kita lah dasarnya itu ketika sudah diberi likoh, kita tuangkan tinta, kita kocok dulu sebelum dipakai, kocok, setelah itu dituang pelan-pelan. Setelah dituang, kita coba dulu, ada beberapa tinta yang sudah pas kadar airnya, ada yang juga yang perlu tambahan air biar dia lebih sail, lebih encer. Nah, itu kita coba, kita aduk, bisa dengan mata pena, atau kalau mau lebih hati-hati jangan pakai mata pena lah, pakai benda lain, bulu landak bisa, syaukah duldul, atau ini yang biar agak keren lah, bulu landak itu buat ngaduk ininya, biar menjaga mata pena kita biar gak rusak seperti itu. Diaduk, kita coba goreskan di kertas, seberapa panjang dia bisa bertahan. Kalau dia kurang encer, terlalu kental, tambah air. Setelah ini, teman-teman sudah seminggu ya, tinta diracik sudah seminggu. Biasanya kalau masuk minggu kedua dia agak kental, itu bukan tintanya yang habis, nggak usah minta tinta lagi. Ambil air sedikit, terus tuangkan, diaduk, dia encer lagi.
Karena yang menguap airnya, tintanya masih tetap gitu. Jadi di sini masih ada tintanya, tapi airnya kadar airnya yang berkurang. Nah itu cukup ditambah air atau ada beberapa zam-zam, masya Allah. Boleh yang habis umroh nanti bisa dimasukkan zam-zam biar tulisannya berkah. Nah, apa namanya bisa ditambah air, gitu ya. Kalau air sungai ini Ya, Ustaz, kadang langsung tahu soalnya masih gitu. Iya, pakai zam-zam saja, masya Allah. Airnya bisa memilih air yang botolan, jangan air keran. Karena air keran itu biasanya masih mengandung banyak kapur atau mineral yang akan mungkin warnanya akan kurang bagus, bisa agak kasar gitu. Tapi kalau yang air yang bersih itu insya Allah dia baik. Atau mau lebih lagi itu jangan usah terlalu lama. Bisa pakai air H2O murni. Antum ke apotek, bukan apotek. Nah, ujian bahasa Indonesia dulu. Apotek di Indonesia itu ada H2O murni, itu air murni, nggak ada campuran mineralnya, itu ditambahkan. Atau di beberapa jenis tinta itu ada retardernya atau pengencernya. Ketika dia sudah dibuka, dia sudah dituang, dia akan semakin kering, ditambah cairan khusus mungkin yang racikan mereka biar dia kembali encer lagi seperti itu. Nah itu untuk tinta ya. Jadi ketika sudah dituang, sudah diaduk, tambah air kalau perlu, antum coba lihat ini dia biasa, tapi ketika ditekan dia agak banjir. Nah dia agak banjir, tapi ketika dia dibalik dia nggak tumpah. Nah itu insya Allah sudah pas seperti itu. Sama untuk tinta aman sih ya, Yang buat sekarang apa? aman. Itu untuk meracik tintanya, untuk membuat tinta insya Allah di kesempatan lain itu meracik tinta. Berarti sudah habis kan? Ini mungkin ya apa bagiannya kayak 50% kita 50% air. Biar gas 90% tinta 10% air kan bakal pekat banget. Iya. Gimana? Kita berapa ya? Nanti biasanya gimana? Karena ini kan tiga banding satu banding tiga mas. Ya, tapi itu aman. Oke, terus kalau tadi ditambah air, Zat. Ditambah air. Seberapa sih airnya? Itu ada beberapa Ada beberapa konsep, bisa jadi tergantung dari keenceran tinta masing-masing. Kalau tinta baru, tinta masih belum dibuka dan kadar airnya masih banyak, itu bisa jadi nggak perlu ditambah air karena dia sudah ada takarannya. Jadi kita coba dulu. Ketika kita coba dia agak keset, agak lengket, agak terlalu berat, nah itu boleh ditambah air. Tapi kalau dia masih enak, jalan aja. Tapi kalau tinta gini, ini boleh ditambah air ya. Kalau ini agak terlalu kental, mungkin antum tuang gini, sekitar mungkin antum nuangnya mungkin 10 atau 15 atau 20 tetes, maka airnya ditambah berapa? Mungkin 1:3 lah. Sepertiganya. Oh, 1:3-nya berarti ya? Iya, sepertiga. Sepertiganya ya berarti ya. Air tintanya misalnya 30 tetes, berarti airnya 10 tetes dan seterusnya gitu ya. Tapi itu tidak baku karena tergantung dari kekentalan tinta yang kita gunakan. Seperti itu. Tamam? Dan feel yang nulis. Dan filenya nulis. Antum perlunya untuk pena kecil atau pena besar. Karena beda. Ketika antum pakai pena kecil, tintanya baiknya yang seperti ini. Pena besar seperti ini, maka antum perlunya tinta yang mungkin lebih sail dan lebih banyak gitu di sininya, seperti itu. berarti dia jumlah airnya harus lebih sedikit daripada jumlah tintanya. Nah, jumlah airnya umumnya sih harus lebih sedikit. Karena kan tinta sudah ada kadarnya, mungkin kalau antum lebih suka cair bisa ditambah. Tapi umumnya lebih sedikit gitu. Tergantung jenis tintanya juga. Ada yang tinta pekat, maka airnya agak banyak. Tapi insya Allah lebih sedikit ya. Yang bisa lebih sedikit. Lebih sedikit daripada tintanya, seperti itu. Cuma kalau untuk sutranya tadi itu lebih baik dipersedikit atau kan kalau kita beli di Andalus biasanya udah langsung include Udah include ya. Itu biasanya full ya. Nah itu sebaiknya kita gunakan keseluruhan atau kita kurangi. Nah, Nikonya. likohnya ya. Iya, Kita istilah likoh di sini atau harir itu kita gunakan secukupnya. Untuk latihan kita dan kita mobilisasi ke mana-mana, saran ana seperti tadi, ketika dituang terus sudah diaduk, dia terlihat biasa saja. Tapi ketika antum tekan,
keluar seperti banjir. Nah, ketika ditekan itu masih muncul, tapi nggak tumpah. Udah, itu aja tipsnya untuk kita yang sering mobilisasi atau sering jalan ke sini, biar nggak tumpah di tas kita. Tapi kalau antum ada di fokus di ruangan hot antum gitu kan, misalnya ada meja khusus untuk hot dan antum memang tinta ini khusus untuk membuat karya misalnya, nah bisa dibanyakin tintanya. Ada yang seperti itu juga, tergantung masing-masing. Terus tintanya dibanyakin benar-benar banjir. Bahkan ada juga jenis hot yang memang nggak pakai likoh, ada juga yang seperti itu. Nah, seperti maghribi, dia memang nggak pakai likoh ini, jadi wadah dituang tinta cukup, udah seperti itu. Itu untuk meracik tinta, tips meracik tinta seperti itu. Oke, barangkali ada yang ditanyakan? Nggak ada? Terima kasih. Oke. Nggak apa-apa. Khawatir ada yang apa namanya, buru-buru. Mungkin sekian dari kami. Tadi ada beberapa mustalahat yang kami sampaikan di awal. Sekitar ada 3 tadi yang perihal yang berhubungan dengan peralatan kaligrafi. Insya Allah kedepannya kami akan kirimkan dan jelaskan apa itu maksudnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.